Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Ahmad darbaban muha warasama syamsal bayani fi suduril ulama. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 golongan yang celaka yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Mudaththir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Shadaqallahul azim. Kata Allah, setiap jiwa akan dimintai pertanggungjawaban, melainkan golongan ashabul yamin. Di dalam surga mereka saling bertanya-tanya tentang orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Syaqar? Mereka yang di dalam neraka Syaqar menjawab, dulu kami tidak mau sholat, dulu kami tidak mau memberi makan orang miskin, dulu kami suka membicarakan kebohongan bersama orang-orang yang membicarakannya, dulu kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kematian kepada kami. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwa ada 4 golongan celaka dan nanti Allah akan tempatkan di dalam neraka Syaqar. Neraka Syaqar adalah neraka yang apa saja dimasukkan ke dalamnya semuanya musnah, hangus, terbakar. Setelah terbakar, kulitnya terbakar, dagingnya terbakar, tulang belulangnya menjadi abu, utuh lagi dibakar lagi, utuh lagi dibakar lagi. Begitulah nanti yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjadi penghuni neraka Syaqar. Lalu siapakah mereka itu? Kata Allah, yang pertama, lam nakum minal musallin, orang-orang yang tidak mau mengerjakan ibadah sholat. Ibadah sholat adalah ibadah penentu dari semua ibadah kita. Ada nilai ibadah kita, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah umrah, membaca Al-Quran, dan amalan-amalan sholih yang lain. Ketika dihisab di hari yaumul qiyamah, ibadah sholatnya sudah bagus. Tapi apabila bermasalah ibadah sholatnya atau rusak ibadah sholatnya, maka ibadah yang lain pun dianggap menjadi rusak. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tabrani? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumul qiyamah as-shalah. Fa in shaluhat shaluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Yang mula-mula nanti dihisab di hari yaumul qiyamah adalah ibadah sholat kita. Apabila bagus ibadah sholat kita, maka ibadah yang lain pun dianggap menjadi bagus. Tapi apabila sudah rusak ibadah sholat kita, maka ibadah yang lain pun dianggap menjadi rusak. Maka pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita jaga ibadah sholat kita sebisa mungkin kita lakukan di awal waktu. Karena ada perbedaan antara orang yang menganggap sholat hanya sebatas kewajiban dan orang yang sudah menganggap sholat sebagai kebutuhan. Orang yang menganggap sholat hanya sebatas kewajiban, ini yang masih sering mengulur-ulur waktu sholat. Terkadang sholat dikerjakan 5 menit terakhir, bahkan tak sholat. Tapi ada orang yang sudah naik tingkat, dan ini harus kita upayakan. Sebelum kita meninggalkan alam dunia ini, sholat sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan kita. Maka dimanapun kita berada, ketika sudah terdengar panggilan adzan, kita bergegas ambil air wudhu lalu lakukan sholat di awal waktu. Ketika sedang dalam perjalanan kendaraan, berhentikan cari masjid terdekat, lalu ambil air wudhu lakukan sholat di awal waktu. Ketika sedang dalam pekerjaan hentikan, ambil wudhu lalu lakukan sholat di awal waktu. Karena orang yang meninggalkan ibadah sholat salah satu golongan yang menjadi penghuni neraka Syaqar, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata Allah, golongan yang celaka yang nanti Allah tempatkan di dalam neraka Syaqar, lam nakunu ta'imul miskin, orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus sama-sama menyadari bahwa apa yang Allah titipkan kepada kita semua bukanlah menjadi milik kita yang sesungguhnya, tapi yang menjadi milik kita yang sesungguhnya apa yang sudah pernah kita berikan di jalan Allah, apa yang sudah pernah kita infakkan, apa yang sudah pernah kita sedekahkan, itulah nanti yang menjadi milik kita yang sesungguhnya. Uang yang ada di dompet kita,
Atau deposit kita yang ada di bank belum tentu milik kita yang menjadi sesungguhnya. Bisa saja uang yang ada di dompet kita sore nanti miliknya penjaga warung dengan kita berbelanja di warung tersebut, miliknya supir angkot dengan kita menaiki angkot. Tapi yang menjadi milik kita yang sesungguhnya apa yang pernah kita berikan di jalan Allah. Maka apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi, as-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wal bakhil ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Orang-orang yang pemurah, yang tidak menahan-nahan hartanya, peduli terhadap orang fakir dan miskin, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang kikir, pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga kata Allah, golongan yang celaka, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, orang-orang yang suka membicarakan kebohongan bersama orang-orang yang membicarakannya. Dalam Islam kita sudah tahu bersama melalui petunjuk Rasulullah bahwa semua umat Islam nanti setelah dibakar dosa-dosanya di neraka, maka mereka semua akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Itu Islam yang tidak munafik. Sementara orang yang berkata berbohong, salah satu tanda orang munafik, alamatul munafik salatun, kata Rasulullah, idza haddatsa kadzaba, apabila berkata berbohong, wa idza wa'ada akhlaf, apabila berjanji diingkari, wa idza tumina khana, apabila dipercaya dia berkhianat. Salah satunya adalah orang yang berkata berbohong. Itu adalah orang Islam yang munafik, maka tempat kembalinya nanti adalah neraka sakor. Lalu yang keempat kata Allah, golongan yang celaka yang nanti Allah tempatkan di dalam neraka sakor, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Kita tahu bersama hidup di dunia tidaklah lama. Ada nanti alam selanjutnya, alam barzakh. Kemudian kita berbangkit dari kubur menuju padang mahsyar, di mizan, dihisab, lalu disuruh meniti di atas titian siratal mustaqim, dan pada akhirnya nanti tempat kembali kita di surga atau di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita yakini sebagai orang yang beriman. Orang beriman yang tidak meyakini akan adanya hari pembalasan, maka itu adalah orang beriman yang celaka, dan nanti tempat kembalinya adalah neraka sakor. Ini 4 hal golongan yang celaka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir. Orang yang tidak mau sholat, orang yang tidak peduli terhadap fakir dan miskin, orang yang suka berbicara bohong, dan yang tidak mempercayai hari pembalasan. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya sehingga kita tidak termasuk salah satu dari golongan yang 4 ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.